Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini tanggal 5 April 2020 adalah hari Minggu Palm Arum. Terkait dengan adanya wabah corona, maka sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat GKI Wonosobo, ibadah di gedung gereja untuk sementara waktu ditiadakan. Jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu secara online via YouTube GKI Wonosobo pada hari Minggu mulai jam 9 di rumah masing-masing. Persembahan bisa dikumpulkan pada kota aksi puasa Paskah atau langsung diserahkan kepada penatua yang ada di wilayah terdekat, atau dapat ditransfer via rekening BRI nomor rekening 0112 0101 8491 533 atas nama Dodi Kalbuadi. Rekening Danamon nomor rekening 0036 1422 0386 atas nama Gereja Kristen Indonesia Wonosobo. Nomor rekening BCA 239 060 4028 atas nama Maria Melinia Gamadi. Kebaktian Kamis Putih dan Jumat Agung GKI Wonosobo tidak menyiarkan tayangan YouTube. Jemaat sekalian dapat mengikuti siaran dari YouTube Sinwil GKI. Demikian warta selengkapnya dapat dibaca pada e-warta dan melalui info yang akan di-share via medsos dari Majelis Jemaat GKI Wonosobo. Selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Palma. Kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk menghayati sengsara Kristus Yesus menuju Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Banyak orang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Dia telah tiba. Mari kita ikut menyambutnya. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama dan kedua. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya
masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudara, kebaktian Minggu Palmarum hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Marilah kita berdoa mengakui dosa kita. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecokaan dan keegoisan sering membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak mematuhi. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama kami. Engkau mengampuni kami, namun kami tetap mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau memedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar, namun kami bahkan merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tapi kami berjuang bagi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah bakir misi kan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih.
Saudara-saudara, Tuhan kita sungguh Maha Pengasih. Ia menghendaki pertobatan bagi setiap kita yang percaya. Firman-Nya bersabda, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan beserta saudara juga. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan pepercasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku damai. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami
hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian, supaya kami mampu menelaah kalimat kitab suci yang hendak kami baca dan kami dengarkan pada saat ini. Jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima sabda-Mu dengan rasa syukur, dengan sukacita. Kami merindukan kebangunan iman boleh kami rasakan pada saat ini, di sepanjang pemberitaan firman-Mu yang hendak kami sambut pada saat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil dari Injil Matius pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Matius pasal 21 ayat pertama hingga 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita melihat sebuah acara kerajaan di mana seorang raja menunggangi seekor kuda? Bagi saya secara pribadi, itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Mengapa biasa? Karena itu wajar, karena semua raja pada umumnya menunggangi kuda, apalagi dalam acara-acara kerajaan. Yang luar biasa adalah ketika menyaksikan, ketika mendengar, apalagi melihat seorang raja menunggangi keledai, diarak dan dielu-elukan oleh rakyatnya. Mengapa itu luar biasa? Karena tidak wajar dan tidak umumnya seorang raja menunggangi keledai, apalagi di dalam acara kerajaan. Saudara-saudara, kuda adalah simbol keberanian
dan biasanya itu digunakan oleh banyak orang di dalam peperangan. Sementara keledai hanya digunakan biasanya di dalam mengangkut barang. Tetapi di dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat Raja di atas segala raja, Sang Raja damai itu, Tuhan Yesus Kristus, ketika masuk ke kota Yerusalem, dielu-elukan, diarak oleh banyak orang, menunggangi keledai. Saudara, mungkin kita bertanya di dalam hati, mengapa sih Tuhan Yesus menunggangi seekor keledai? Apakah tidak ada pilihan lain? Kenapa harus keledai? Saudara-saudaraku, ketika kita mengajukan pertanyaan itu dan mencoba kita bernalar, apa sih alasannya? Dan ketika kita berdiam sejenak, mencoba mencari tahu apa yang menjadi jawabannya. Pada saat itu sebenarnya kita menyadari diri kita sebagai manusia yang terbatas. Dan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menyampaikan pesan kepada kita sebenarnya, yang nantinya membawa kita untuk melihat Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Melalui kisah Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan menunggangi seekor keledai. Saudara, paling tidak ada dua kebenaran yang membawa pemahaman kita untuk lebih mengenal Yesus lagi lebih dalam melalui kisah pada hari ini. Yang pertama, Yesus menunggangi keledai itu bukan kebetulan, bukan spontanitas, melainkan itu penggenapan kitab suci. Sekali lagi saudara, Yesus menunggangi keledai ketika masuk di kota Yerusalem. Itu bukan karena kebetulan, bukan spontanitas, itu adalah penggenapan kitab suci. Apa buktinya bahwasanya ini adalah penggenapan kitab suci? Dalam ayat yang keempat yang kita baca pada hari ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, dari ayat ini jelas bahwasanya Yesus yang menunggangi keledai itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci oleh para nabi. Dan di dalam bacaan pada hari ini kita melihat penggenapan itu. Dan lebih dalam lagi kita melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Raja damai itu tampil di tengah-tengah umatnya. Bukan dengan kemegahan, tetapi melalui kesederhanaan yang ditunjukkan. Ia hadir di tengah-tengah umatnya, tidak beratribut aksesoris yang menyilaukan mata. Ia hadir di dalam kesederhanaan, di dalam kelemah lembutan. Ia memerintah bukan dengan tangan besi, tetapi dengan tindakan belas kasihan dan pengorbanan. Yesus masuk di kota Yerusalem tidak mengenakan simbol-simbol kekuasaan. Ia masuk ke kota Yerusalem bukan untuk mencari kehormatan duniawi. Ini yang pertama. Penggenapan kitab suci terjadi. Yang kedua, saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Sang Maha Tahu. Dari mana kebenaran ini timbul di dalam perenungan kita? Kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama dan kedua tadi. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, realita di dalam bacaan pada hari ini memang membawa kita di dalam berpikir, dari manakah Tuhan Yesus tahu bahwa di kampung depan sana ada keledai lengkap dengan spesifikasinya. Hari gene zaman Yesus,
belum ada handphone. Lalu pertanyaannya adalah dari mana dia tahu di kampung depan sana ada keledai? Saudara, ketika kita mengajukan pertanyaan ini dan kita mencoba mencari tahu apa yang menjadi jawabannya. Dari mana Tuhan Yesus tahu bahwa di depan kampung sana ada keledai? Sementara posisinya masih jauh, masih berada di Bukit Zaitun. Diperkirakan 15 km lagi. Kalau berjalan kaki bisa menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam. Masih jauh dari kota Yerusalem. Kenapa Yesus tahu bahwa di kampung sana ada keledai? Saudaraku, di dalam perenungan ini kita melihat bersama-sama bahwasanya Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Ia tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan inilah yang membedakan manusia dengan Tuhan. Apa sih bedanya manusia dengan Tuhan? Bedanya saudara dan saya dengan Tuhan. Dalam perenungan saya menyebutkannya kalau perbedaannya itu sederhana. Manusia itu ya terbatas. Tapi kalau Tuhan tidak terbatas. Manusia itu ya sok tahu. Tapi kalau Tuhan Maha Tahu. Saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Sang Maha Tahu. Ia juga tahu apa yang akan terjadi di depannya. Ia juga mengetahui apa yang harus dialaminya ketika tiba di Yerusalem. Pernah itu dia menyampaikan kepada murid-muridnya sebelumnya. Dia mengatakan apa, saudara? Anak manusia itu nanti ditangkap, dibunuh, diolok-olok, ditolak oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat, para imam-imam. Dia harus mati. Dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Jauh sebelumnya ia sudah tahu apa yang harus dialaminya ketika tiba di Yerusalem. Pertanyaan pentingnya adalah, kenapa Tuhan Yesus tidak menghindari penderitaan itu? Kenapa Tuhan Yesus tidak menghindari kematian itu? Saudara, kita diingatkan pada saat ini oleh sabda Tuhan. Allah sudah menetapkan bahwasannya satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari penghukuman dosa itu, Yesus Kristus Tuhan yang diutus bagi kita, harus melewati jalan salib, harus mengalami kematian, dan bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus memang tahu bahwasanya tidak mudah menyelamatkan umat manusia yang dibelenggu oleh dosa ini. Itu juga kelihatan ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Apa yang dituliskan di sana? Dia berdoa dengan khusyuk. Keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Lalu dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa, kalau Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, seharusnya juga kita dalam menjalani kehidupan ini harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Engkau sebagai suami maupun sebagai istri, bisa saja engkau menyembunyikan sesuatu kepada pasanganmu. Engkau sebagai orang tua menyembunyikan sesuatu kepada anakmu, mungkin itu dosa. Dan keluargamu tidak mengenali itu. Saudara, Tuhan sanggup menyelidiki kedalaman hatimu. Dan tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Dan di bawah kolong langit ini, tidak ada satupun tempat persembunyian yang luput dari pengetahuan Tuhan. Dia Maha Tahu. Dia Maha Hadir. Ini yang kedua. Lalu yang menarik berikutnya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 2 orang murid ini, pergilah di kampung sana, ambillah padaku keledai. Menarik dalam bacaan pada hari ini, 2 orang yang diutus ini tidak mengajukan satu argumentasi atau pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Yang adalah mereka menaati dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mencari tahu dulu?
suasana di kampung sana, apalagi mengambil keledai. Kalau saya secara pribadi, tunggu dulu gitu ya. Kalau Tuhan berkata itu kepada saya, mestinya saya harus mencari tahu, Tuhan, siapakah pemilik keledai itu? Tapi dua orang murid ini justru tidak mengajukan pertanyaan itu, saudaraku. Mereka segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan cuma memberikan satu bekal kepada mereka dengan satu kalimat yang sangat sederhana. Kalimatnya adalah, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, kamu harus jawab, Tuhan memerlukannya dan ia segera mengembalikannya. Saudara, kenapa dua orang murid ini begitu menaati perintah Tuhan kepada mereka? Dan kita tahu ketaatan ini sangat berisiko. Bisa jadi orang yang memiliki keledai itu berteriak maling dan bisa satu kampung mengepung mereka dan mengeroyok mereka. Tapi kedua murid ini tetap menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Saya menghubungkan ketaatan ini dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu masih ingat kisah Abraham? Ketika Tuhan berpesan kepada Abraham, tinggalkan kampung halamanmu, keluargamu, pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Alkitab mencatat bahwasanya Abraham taat dan ia tidak pernah membantah perintah Tuhan kepadanya. Mengapa saudaraku mereka begitu taat? Di dalam pemahaman saya, karena dua orang murid ini sungguh-sungguh mengenali Tuhan lebih dalam di dalam kehidupan mereka. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Bila kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, lebih sungguh dalam kehidupan ini, kita bisa menjadi orang-orang seperti dalam bacaan pada hari ini yang berada di dalam kerumunan massa. Yang semula mereka menyambut Tuhan Yesus dengan antusias, mengelu-elukannya dengan seruan Hosana, 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 yang artinya Tuhan selamatkanlah kami. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang-orang seperti ini justru berbalik 180 derajat. Yang semula berseru-seru mengelu-elukan Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Justru mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Pertanyaannya, kenapa mereka segera berbalik? Saudara, jawabannya sederhana. Karena kerumunan massa ini tidak mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan mereka. Mesias yang mereka pahami adalah Mesias yang bagaikan pahlawan yang tak pernah terkalahkan dan sanggup membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Dan itulah yang mereka harapkan dari kehadiran Yesus di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Sang Mesias yang hadir di tengah-tengah mereka, justru Mesias ketika ia ditangkap, ia tidak pernah melakukan satu perlawanan. Ketika ia diperhadapkan di hadapan pengadilan Pilatus, ia tidak pernah membela dirinya. Dan inilah yang menjadi titik tolak bagi kerumunan massa pada saat itu, menjadi anarkis. Mereka brutal, mereka marah dan kecewa. Karena Mesias yang berada di dalam diri Yesus yang mereka pahami tidak seperti pahlawan yang mereka bayangkan selama ini. Saudaraku, bagaimana dengan kita pada saat ini? Bagaimana pemahaman kita tentang Mesias yang hadir dalam rangka menyelamatkan kita? Tentu saja pemahaman kita berbeda dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mesias yang kita pahami adalah Mesias yang hadir membebaskan kita dari belenggu dosa ini. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan tangan besi, melainkan dengan cinta kasih. Dengan pengorbanannya, dengan kesediaannya mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini disebut sebagai Minggu Palmarum, atau disebut juga sebagai Minggu Kesengsaraan. Minggu Palmarum adalah minggu terakhir sebelum Paskah. Kita akan masuk di dalam penghayatan Pekan Suci yang disebut sebagai ibadah Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Sunyi, dan pada puncaknya perayaan iman di dalam Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama boleh memeriksa diri. Seandainya kita berada di dalam Yerusalem pada saat itu dan ada di dalam barisan orang-orang yang mengarak-arak Tuhan Yesus, dan kita boleh
memastikan di manakah kita berada pada saat itu. Adakah kita justru berada di dalam komunitas para murid yang 2 orang itu yang diutus oleh Tuhan untuk mengambil keledai di sana dan mereka sungguh-sungguh taat? Atau justru kita berada di dalam kerumunan orang banyak pada saat itu yang semula mengeluh-elukan Tuhan Yesus Hosana dan Hosana, dan di dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka menjadi kerumunan yang anarkis, kecewa dan marah, dan mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita, memerdekakan kita dari penghukuman dosa. Melalui apa, saudara? Melalui kematiannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kita merasakan sesuatu yang kehilangan di dalam kehidupan ini. Seperti yang kita alami bersama-sama dalam minggu ini. Kita tidak bisa bersama-sama di dalam suasana Paskah ini untuk beribadah di gedung gereja. Karena pergumulan bersama-sama untuk bersinergi dengan pemerintah memutus rantai penularan wabah virus corona ini. Saudara-saudara, Tuhan tetap hadir di dalam persekutuan yang kita lakukan. Meskipun mungkin kita tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang selama ini bersama dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi Tuhan berpesan kepada kita, 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ Dia hadir bagi setiap umatnya. Mari saudaraku, kita boleh merayakan Paskah kali ini dengan rasa syukur, dan yang lebih daripada itu boleh memaknai Paskah itu di dalam aksi cinta kasih terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Engkau senantiasa juga boleh memberkati mereka di dalam pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami pada saat ini, di dalam menyelamatkan seluruh umat-Mu dari wabah virus corona. Dan biarlah setiap kami juga sebagai gereja Tuhan boleh menjadi mitra pemerintah, bersatu hati dalam satu derap untuk memutus rantai penularan virus corona ini, di mana kami boleh mengindahkan setiap himbauan-himbauan pemerintah di sekitar kami dengan membatasi diri sejenak untuk tidak hadir di dalam kerumunan-kerumunan. Jauhkan kami ya Tuhan dari wabah penyakit. Engkau memulihkan bangsa kami dalam seluruh aspek kehidupan. Dan biarlah di dalam pergumulan yang terjadi ini, setiap unsur bangsa ini boleh menggumuli kembali maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi pada saat ini. Kami juga membawa seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada,
Engkau menguatkan iman percaya mereka. Biarlah kasih setia Tuhan boleh mereka rasakan di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah di tengah-tengah pergumulan ini, mereka semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami berdoa untuk segenap saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena sakit, dalam penyakit apapun itu. Engkau senantiasa menyembuhkan mereka melalui tenaga medis, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Mereka boleh merasakan pemulihan. Dan kami juga berdoa untuk segenap para dokter, para perawat, dan tenaga medis lainnya. Tuhan senantiasa juga boleh melindungi mereka. Engkau senantiasa menganugerahkan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita kepada mereka di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memulihkan setiap kesehatan orang-orang yang menderita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala musim kehidupan. Kami percaya itu. Engkau Allah yang Maha Tahu, yang mengenali setiap isi hati kami, yang mengenali setiap kecemasan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau selalu hadir dan turut berperkara di dalam setiap perkara kami yang kami hadapi anak-anak-Mu. Terima kasih, banyak hal yang kami minta di dalam syafaat kami. Kami tahu Engkau Bapa yang mengenali setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu, jauh sebelum kami menyampaikannya melalui syafaat pada saat ini. Kami menyampaikan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucap syukur melalui persembahan yang bisa kita transfer melalui rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 0036 1422 0386 atas nama Gereja Kristen Indonesia Wonosobo. Bisa juga melalui rekening BCA dengan nomor rekening 23906040028 atau melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0112 01 0184915533 atas nama Dodi Kalbuadi SE. Persembahan yang akan kita persembahkan akan kita dasari dari firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan kita akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Pemurah, kami mengucapkan syukur pada saat ini melalui persembahan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menguduskan persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk tetap berjalannya gerejamu GKI Wonosobo.
Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola agar persembahan boleh dikelola seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan kami juga mengucap syukur, kami meyakini bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun apabila di dalam kami mempersembahkan ada hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi yang pernah sendu dan kasihku ingin terus ku bagikan serta imbang tiada ku perlu serta imbang tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.